Malam itu bukan malam biasa. Padang pasir berada dalam keadaan sunyi, dingin, dan gelap. Nabi Musa alaihissalam sedang dalam perjalanan pulang dari Madian menuju Mesir bersama istrinya. Al-Quran menggambarkan perjalanan ini bukan sebagai perjalanan mulia seorang nabi, tetapi perjalanan seorang manusia biasa yang tersesat di malam hari, kehabisan arah, dan khawatir terhadap keluarganya. Di tengah kegelapan itu, Nabi Musa melihat sesuatu di kejauhan. Allah berfirman, ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kalian di sini, sungguh aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa kepadamu berita darinya, atau sepotong api agar kamu dapat menghangatkan diri." Quran Surah Toha ayat 10. Api itu tampak menenangkan, bukan menakutkan. Ia berharap mendapatkan petunjuk arah atau sekadar panas untuk mengusir dingin malam. Namun Nabi Musa tidak tahu bahwa langkah menuju api itu adalah langkah menuju wahyu pertama dalam hidupnya. Ketika Nabi Musa mendekati cahaya itu, Allah berfirman, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, karena engkau berada di lembah yang suci, tua." Quran Surah Toha, ayat 11-12. Ini adalah momen yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Allah berbicara langsung kepada seorang hambanya, tanpa perantaraan manusia, tanpa mimpi, tanpa simbol. Para mufassir menjelaskan, gunung itu adalah Gunung Tursina, dan lembah itu dinamakan Tua, sebuah tempat yang Allah muliakan karena wahyu pertama Nabi Musa turun di sana. Perintah melepas sandal bukan sekadar adab fisik, tetapi simbol bahwa Nabi Musa sedang berdiri di hadapan kehadiran ilahi yang maha agung, dan pada saat itu pula Allah menegaskan, "Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan." Quran Surah Toha, ayat 13. Api yang dilihat Nabi Musa bukan api biasa. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, api itu bercahaya terang, tetapi tidak menghanguskan pohon di sekitarnya. Cahaya itu justru semakin kuat saat Musa mendekat. Inilah tanda kekuasaan Allah. Api yang biasanya menghancurkan justru menjadi media rahmat dan wahyu. Di hadapan api itulah Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Al-Quran Surat Toha ayat 14. Perhatikan, wahyu pertama Nabi Musa bukan perintah melawan Fir'aun, bukan ancaman politik, tetapi tauhid dan ibadah. Kemudian, Allah menunjukkan tanda kenabian pertama. "Dan apa itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Ia adalah tongkatku. Aku dapat bersandar padanya, merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan memiliki keperluan lain padanya." Al-Quran Surat Toha ayat 17-18. Allah lalu berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Al-Quran Surat Toha ayat 19. Ketika tongkat itu dilempar, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular besar yang bergerak cepat. Al-Quran Surat Toha ayat 20. Dalam surat Al-Qasas, Allah menegaskan reaksi Musa. Maka Musa berpaling melarikan diri dan tidak menoleh ke belakang. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 31. Para ulama tafsir sepakat, ketakutan Nabi Musa adalah reaksi manusiawi, bukan kekurangan iman. Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi Musa belum terbiasa melihat mukjizat sebesar itu. Ular tersebut bergerak cepat dan nyata, bukan ilusi. Maka secara naluri, manusia akan lari dari bahaya mendadak. Allah tidak mencela Nabi Musa. Sebaliknya, Allah menenangkannya, "Wahai Musa, janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 31. Lalu Allah memerintahkannya untuk mendekat kembali, mengajarinya bahwa kekuasaan Allah mengalahkan rasa takut manusia. Disinilah Nabi Musa dilatih, dari manusia biasa menjadi rasul yang kuat jiwanya. Ketakutan Nabi Musa mengajarkan kita bahwa para nabi bukan malaikat. Mereka memiliki rasa takut, kaget, dan gemetar, tetapi mereka tetap taat meski takut. Allah tidak menghapus sifat manusia Nabi Musa, tetapi mendidiknya. Dan justru dari sinilah Nabi Musa siap menghadapi Fir'aun, seorang tiran yang mengaku sebagai Tuhan. Jika Nabi Musa sudah dilatih menghadapi rasa takutnya di Gunung Tur, maka istana Fir'aun bukan lagi hal yang mustahil.
Dari Gunung Tur kita belajar bahwa bahkan seorang nabi pun pernah merasa takut saat menerima amanah besar dari Allah. Rasa takut bukan tanda lemahnya iman, tetapi bagian dari proses Allah menguatkan hambanya. Semoga kisah Nabi Musa alaihi salam ini menambah iman dan keberanian kita untuk tetap taat meski hati bergetar. Jika kisah ini bermanfaat, silakan like videonya, bagikan kepada orang-orang terdekat dan subscribe Pasiam Stories agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan tafsir yang sahih. Sampai jumpa di kisah berikutnya.